Alhamdulillah, bahagia rasanya kita dapat bertemu walaupun lewat online. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menyatukan hati kita di dunia hingga kelak di hari akhirat nanti kita dapat kembali bersama insyaallah di bawah naungan bendera baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah mengajarkan kepada kita bagaimana menjalani hari-hari dan malam-malam di bulan Ramadan. Apakah kemuliaan 10 hari di bulan puasa itu hanya ada pada Lailatul Qadarnya? Tentu saja tidak begitu. Jadi ada begitu banyak hadiah-hadiah yang Allah Subhanahu wa taala janjikan untuk kita di 10 hari yang terakhir dari bulan Ramadan. Salah satunya di hadis Nabi besar Muhammad alaihi wasallam mengatakan, "Awaluhu rahmah wa awsatuhu maghfirah wa akhiruhu itqun minan nar." Kata Nabi Muhammad alaihi wasallam, bulan Ramadan ini diawali dengan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala, ditengahi dengan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, dan di akhirnya ada itqun minan nar, pembebasan dari api neraka. Jadi memang pada 10 malam yang terakhir ini Allah Subhanahu wa taala begitu banyak menyiapkan tiket-tiket pembebasan dari api neraka. Allah Subhanahu wa taala bagikan begitu banyaknya kepada para hamba-hambanya di 10 hari terakhir berupa pembebasan dari api neraka. Ya, memang sebenarnya pembebasan dari api neraka ini sudah dimulai dari awal-awal di bulan Ramadan. Hanya saja di 10 hari yang terakhirnya ini door prize-nya begitu banyak, dilipat-lipat gandakan begitu banyak. Bahkan di hari terakhirnya Nabi Muhammad SAW mengatakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala membebaskan pada malam terakhir di bulan Ramadan, pada hari terakhir di bulan Ramadan, sebanyak bilangan yang sudah dibebaskannya dari awal Ramadan hingga akhir Ramadan. Para sahabat bertanya, "Wahai Rasulullah, apakah hari terakhir yang dimaksudkan itu adalah Lailatul Qadar? Apakah itu adalah hadiah Lailatul Qadar?" Nabi Muhammad SAW mengatakan, bukan. Ini semacam Allah Subhanahu wa taala memberikan bayaran kepada para pekerja yang sudah melewatkan 1 bulan penuh pekerjaannya. Jadi itu hadiah lain selain daripada bulan suci Ramadan. Dan karena begitu banyaknya yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala pada 10 hari di bulan Ramadan, sampai-sampai Nabi Muhammad mengatakan, "Lau araftum ma fi Ramadan la tamannaitum an lawi syuhur kullaha Ramadan." Andai saja kalian tahu apa yang Allah berikan pada bulan Ramadan, kalian akan berharap andai sepanjang bulan, sepanjang tahun isinya semuanya Ramadan. Itu, dan andai saja kita tahu karunia apa saja yang Allah Subhanahu wa taala bagi-bagikan pada 10 malam terakhir pada bulan Ramadan tersebut. Bahkan ada orang ketika dia dapat sesuatu pada malam terakhir di bulan Ramadan, maksudnya malam-malam terakhir, 10 malam terakhir di bulan Ramadan, mencukupinya untuk seumur hidupnya. Rahmat yang Allah Subhanahu wa taala bagikan itu mencukupinya untuk seumur hidupnya dan menjadikan dia terampuni dosa-dosanya yang telah lalu padahal sudah berpuluh-puluh tahun dia hidup. Hanya dengan mendapati 1 malam saja pada bulan Ramadan, pada malam-malam terakhir di bulan Ramadan. Dan ada dari hamba-hamba Allah yang begitu banyak yang Allah Subhanahu wa taala berikan dan dia dapatkan pada 10 malam terakhir di bulan Ramadan itu, sampai-sampai bukan hanya mencukupi untuk dirinya sendiri, tapi juga menjadikan kedua orang tuanya diampuni Allah Subhanahu wa taala. Dari banyaknya yang Allah Subhanahu wa taala bagikan pada dia pada 10 malam terakhir di bulan Ramadan tersebut. Maka mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala tidak menghalangkan kita dari semua karunia yang Allah Subhanahu wa taala bagikan pada 10 hari terakhirnya insyaallah. Amin. Pada 10 malam terakhir di bulan Ramadan, 10 hari terakhir di bulan Ramadan, itu karunia yang Allah Subhanahu wa taala berikan tidak hanya pada 10 pada malam-malam harinya saja, akan tetapi juga bahkan Allah Subhanahu wa taala berikan pada siang-siang harinya. Pada siang-siang harinya juga memang merupakan siang-siang hari di mana Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan rahmat, karunia, pembebasan di api neraka juga pada siang-siang harinya. Bahkan yang sering saya dengar dari Sayyidil Habib Umar bin Hafid, beliau mengatakan bahwa waktu terbanyak di mana Allah Subhanahu wa taala memberikan itqun minan nar, tiket-tiket bebas api neraka, itu justru bukan pada malam harinya, tapi pada saat matahari terbit setiap pagi di bulan suci Ramadan. Gitu. Dan terutama di 10 malam terakhir, nah itu juga seperti itu. Allah Subhanahu wa taala banyak memberikan pembebasan api neraka, tiket-tiket bebas neraka tersebut justru pada saat terbitnya matahari setiap hari selama bulan suci Ramadan, terutama di 10 hari yang terakhirnya.
Itu jadi kemuliaannya tidak hanya terjadi pada malam-malam harinya saja, akan tetapi juga pada siang-siang harinya juga. Tapi jangan lupa nih, hal penting yang saya ingin tekankan bahwa begini nih, malam-malam atau hari-hari atau tepatnya waktu di mana Allah Subhanahu wa taala melipat gandakan amal perbuatan kita, pahalanya, itu juga merupakan waktu-waktu di mana Allah Subhanahu wa taala akan melipat gandakan pula apabila kita mengerjakan perbuatan dosa. Jadi bukan hanya pahalanya aja nih yang dilipatin, akan tetapi dosanya juga dilipatkan gitu. Jadi kalau kemudian misalnya pada bulan Ramadan ini kan secara umum ya, di mana Allah Subhanahu wa taala menjadikan pahalanya sunnah seperti pahalanya wajib. Pahalanya wajib 70 kali lipat dari pahalanya wajib pada masa-masa yang lain gitu kan. Memang pahalanya wajib itu kalau kita kerjakan kewajiban apapun itu di atas pahalanya sunnah 70 kali lipat gitu. Nah, kalau kemudian kita mengerjakan maksiatan pada bulan suci Ramadan, itu juga akan dilipat-lipat gandakan dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya bahwa orang yang berbohong pada bulan suci Ramadan itu berlipat ganda seperti 70 kali bohong pada waktu-waktu yang lain. Dan ketika tanggal-tanggal terakhir nih di bulan suci Ramadan, di mana kelipatannya menjadi sampai dengan 1000 kali lipat, sampai dengan 700 kali lipat, nah itu juga bisa seperti itu juga terhadap urusan dosa-dosa. Durhaka pada orang tua pada bulan suci Ramadan tidak sama dengan durhaka pada waktu-waktu yang lain. Seorang istri yang mendurhakai suaminya atau menyakiti hati suaminya pada bulan suci Ramadan lebih besar dosanya dibandingkan dengan seorang istri yang mendurhakai atau